Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Konten ini berjudul sebuah himbauan untuk sebuah majelis taklim di Bogor. Baru-baru ini cukup viral berita mengenai sosok penjual atau warung di Bogor namanya Mas Wahyu ya, yang punya warung sembako yang akhirnya masuk penjara gara-gara diadukan oleh sebuah majelis taklim di Bogor. Saya sangat miris mendengarnya ya. Jadi kisahnya mungkin kalau yang belum mendengar ya, Mas Wahyu ini punya usaha warung, keluarga kecil. Tiba-tiba berdekatan dengan itu ada sebuah poster dari majelis taklim ya, pimpinan majelis taklim yang melarang anggota majelis taklim itu membeli barang-barang di luar anggota majelis, di luar yang penjualnya bukan anggota majelis taklim. Nah, karena tetangga-tetangga Mas Wahyu di sekitar itu memang adalah anggota majelis taklim, maka mereka patuh ya, takut dengan himbauan itu karena tulisannya dilarang keras, sehingga warung Pak Mas Wahyu ini menjadi sepi. Mas Wahyu curhat atau melaporkan hal ini atau minta keadilan ke RT-nya, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kemudian Mas Wahyu ini membuat ya curhat ke media sosial ya, medsos, yang saya tidak tahu isinya medsosnya seperti apa, tapi intinya dia mengatakan bahwa namanya umat Islam itu harus sebaiknya ya bermanfaat bagi lingkungan gitu ya. Itu yang saya tahu. Kemudian medsos itu viral ya, banyak dukungan untuk Mas Wahyu. Kemudian Mas Wahyu didatangi oleh pengurus ya majelis taklim yang meminta untuk men-take down TikToknya itu. Mas Wahyu bersedia men-take down itu asal poster itu juga dilepas. Akhirnya sama-sama posternya dilepas, Mas Wahyu take down atau unlist TikToknya dan meminta maaf sesuai permintaan itu, permintaan pengurus majelis taklim, meminta maaf bahwa atas perbuatannya itu dengan didasari apa dia melakukan itu karena apa gitu. Tetapi ternyata pengurus majelis taklim ini lalu melaporkan Mas Wahyu ke polisi dengan dalih ada hasutan ya, melalui undang-undang ITE yang menghasut orang atau ujaran kebencian. Jadi dianggap TikToknya itu membuat orang membenci ya, saling membenci, sehingga dia laporkan. Polisi berusaha mendamaikan, tapi pihak majelis taklim tidak bersedia damai. Akhirnya betul-betul dalam proses hukum dan Mas Wahyu ditahan sekarang ini, dan proses hukumnya masih berlangsung. Saya ingin tidak ingin menghujat satu dengan lain atau membela satu dengan lain, tapi saya ingin ini menjadi sebuah tema ya. Dan saya melihat bahwa banyak orang beragama itu tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu itu, umat Islam itu harus memberi manfaat bagi lingkungannya karena Islam adalah rahmatil alamin. Bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk alam, untuk lingkungan hidup. Islam itu diterapkan untuk menjadi rahmat bagi dunia. Itu yang pertama, yang seharusnya menjadi etis ya, moral kita beragama secara Islam harus menjadi manfaat. Kemudian Islam itu untuk urusan dunia itu inklusif.
tidak eksklusif. Itu yang kedua. Ketiga, Islam itu sangat menghargai orang yang lemah. Itu prinsip etika moral Islam, ya. Makanya anak yatim disebut, orang miskin disebut, orang yang kedudukan ekonominya di bawah itu selalu disebut oleh Al-Quran atau dicontohkan oleh Nabi untuk dibela, ya. Jadi ketika prinsip ini, mohon maaf kalau saya bilang itu dilanggar oleh kegiatan majelis taklim ini, atau tidak bersesuaian lah. Saya ingin memberi contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya. Di konten saya yang lalu saya bercerita Nabi Muhammad itu setiap hari menyuapi pengemis Yahudi yang pengemis itu mencaci maki Nabi. Itu disuapi oleh Nabi setiap hari. Karena Nabi menjalankan prinsip Islam adalah agama yang mengayomi semua dan menghargai menyantuni semua orang, tidak peduli agamanya. Jadi orang kecil ini meskipun dia mencaci maki Nabi, tapi Nabi tetap kasihan, ya, pada orang kecil ini, pada orang Yahudi ini. Kemudian contoh bahwa Nabi mengajarkan inklusif itu, Nabi berdagang dan meminjam dan berhutang dengan orang Yahudi juga. Jadi untuk urusan dunia kita tidak boleh memisahkan diri atau eksklusif. Secara umum Islam itu inklusif, ya, mengundang semua, berbaik bagi semua pihak. Yang eksklusif adalah golongan-golongan tertentu seperti Khawarij, ya. Khawarij itu memang kalau bukan golongannya dia perangi. Nah, itu sama sekali tidak Islami. Oleh karena itu di zaman Ali Khawarij itu diperangi, ya, diperangi. Karena itu merusak agama, ya. Islam itu harus menjadi rahmatil alamin, ya. Dan banyak sekali, saya senang sekali banyak contoh-contoh yang orang Islam yang menjadi disukai orang karena nilai-nilai itu, ya. Di Itali kalau nggak salah seorang pastor mendapat cerita dari seorang ibu tua, saya kalau naik taksi yang nyopir orang Islam saya nggak pernah ditarik bayaran, ya, karena orang Islam itu menghargai orang tua. Ini contoh akhlaknya, akhlak itu yang perlu dibangun, akhlak untuk mengangkat derajat orang miskin. Nabi pernah ditegur ketika dia mengernyitkan dahi, ketika dia berdialog dengan orang Quraisy yang kaya, yang berkedudukan. Ada seorang sahabat Nabi yang menyela pembicaraan, Nabi mengernyitkan dahi itu Allah marah, nggak boleh. Si Umi siapa namanya itu lebih mulia kedudukannya daripada orang Quraisy yang merasa kaya ini. Nah, contoh lain cerita dalam hadis juga, ada seorang yang ahli ibadah, seorang wanita ahli ibadah, sholatnya baik, tahajud setiap hari, tetapi dia tidak mempraktekkan nilai-nilai etika atau moralitas Islam. Ketika bajunya atau tasnya dikoyak-koyak oleh seekor kucing, kucing itu dikurung sampai mati. Artinya apa? Ibadahnya tidak membuat dia mempunyai berakhlak mulia, dan dia masuk neraka diceritakan. Begitu Islam itu sesungguhnya sangat mementingkan akhlak, akhlak yang mulia, kasih sayang, bukan ibadah. Ibadah harus mendorong akhlak. Kalau ibadah tidak dicerminkan dengan akhlak-akhlak yang mulia, itu dipertanyakan akhlaknya. Jangan-jangan dia dipertanyakan ibadahnya. Jangan-jangan ibadahnya bukan untuk Allah, bukan sincere, bukan tulus, ya. Hanya untuk pamer atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Islam itu selalu mengungkapkan bahwa manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pengurus majelis taklim, tolonglah cabut gugatan kepada Mas Wahyu.
rangkullah Mas Wahyu ini, ajaklah dia ya kalau mau menjadi anggota majelis taklim mungkin ya. Tapi jangan jangan di persekusi, jangan dibuat usahanya menjadi apa namanya itu terhalang karena majelis taklim, omsetnya jadi turun. Saya kira itu sama sekali tidak melambangkan etika Islam. Islam harus bermanfaat. Islam mengangkat derajat orang-orang yang di bawah. Islam itu inklusif untuk kebaikan semua pihak. Dan Mas Wahyu, saya memberi support dan mengamanahkan supaya bersabar ya. Bersabar, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.